Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Pak Jalil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas materi akidah akhlak, yaitu tentang akhlak terhadap binatang. Nah, apa itu akhlak terhadap binatang? Kita bahas di video kali ini. Silahkan tonton sampai habis dan jangan lupa untuk subscribe dan like. Oke, langsung saja kita bahas KD pada kesempatan kali ini, yaitu menerapkan akhlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan, serta menyajikan contoh akhlak yang baik terhadap binatang dan tumbuhan dalam kehidupan sehari-hari. Oke, akhlak itu apa? Akhlak itu kan sifat-sifat manusia untuk bergaul dan berinteraksi dengan selain Allah dalam bentuk sikap, tingkah laku, interaksi, dan interaksi yang baik. Sehingga kita yang mengenal adanya akhlak mahmudah atau akhlak terpuji, dan juga kita akan mengenal akhlak tercela atau akhlak madmumah. Nah, akhlak terhadap binatang ini kita termasuk akhlak mahmudah, akhlak yang baik terhadap binatang. Bagaimana kita berinteraksi dengan binatang? Karena apa? Binatang ini merupakan salah satu makhluk Allah yang juga memiliki nyawa, sehingga mampu berinteraksi dengan manusia. Binatang ini juga mampu menirukan tingkah laku manusia, mampu menjadi penolong, bahkan ada binatang yang bisa menjadi pengaman bagi pemiliknya. Hal ini menandakan adanya kesamaan dengan manusia, yaitu sama-sama makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu kita juga harus memiliki kasih sayang, terhadap binatang, dan dengan cara tidak menyakiti binatang tersebut. Bahkan tidak boleh membunuh jika tidak diperlukan, dan apabila binatang itu tidak berbahaya. Karena apa? Sama-sama makhluknya Allah, saling mengasihi, saling menyayangi. Itu termasuk akhlak mahmudah terhadap binatang. Jangan sampai kita menyakiti binatang, menyakiti makhluknya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dari itu hal-hal yang harus diperhatikan kita ketika kita sedang berinteraksi dengan binatang. Yang pertama adalah tidak membebani mereka dengan sesuatu yang di luar kemampuannya. Nah, misalkan kita memiliki kuda, sapi, atau kerbau, maka jangan sekali memaksa mereka membawa barang yang bisa melukai atau mencederainya. Yang kedua, tidak menempatkan mereka dengan binatang lain yang bisa membahayakan keselamatannya. Yang ketiga, menyembelih mereka sesuai dengan panduan yang diajarkan oleh syariat Islam. Aturan ini khusus bagi hewan-hewan yang boleh dimakan atau halal hukumnya. Yang keempat adalah dilarang menguliti dan mematahkan tulang mereka hingga menjadi dingin dan mati. Artinya apa? Kita menguliti binatang tapi tidak digunakan, tidak dimanfaatkan untuk misalkan kerbau, diambil dagingnya dan kulitnya dan sebagainya, tapi kita hanya untuk bersenang-senang saja, dan setelah itu dibiarkan dan dibuang, itu tidak boleh. Hal-hal yang diperlukan untuk diperhatikan lagi ketika berinteraksi dengan binatang adalah tidak boleh menyembelih anak-anaknya di depan penglihatan induknya, sebab binatang juga memiliki rasa iba, memiliki rasa takut, dan juga binatang itu juga memiliki sayang terhadap anak-anaknya seperti halnya manusia. Maka dari itu tidak boleh menyembelih di depan induknya. Yang selanjutnya adalah membuatkan mereka tempat yang nyaman dan membersihkan kandangnya. Ini ya, khusus bagi binatang piaraan. Yang ketujuh, tidak boleh merampas hasil buruannya. Binatang yang sedang berburu mencari makanan, kita tidak boleh mengambil hasil buruannya.
Yang kedelapan, tidak boleh menembak mereka ataupun cara apapun yang bisa mematahkan tulang binatang tersebut, yang menjadikan binatang itu menjadi cacat dan tidak bisa berinteraksi atau dengan alamnya. Ini tidak boleh, hal-hal yang perlu diperhatikan ketika berinteraksi dengan binatang. Jadi bentuk akhlak ini sesuai dengan sabda Rasulullah, an Abdillah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala uddabatim ra'atu fi hirratin sajanatha hatta matat dakhalat fihan nar lahiya ata'amatha wa saqatha idhiya habasatha walahiya taroktaha ta'kulu min khosashil ard. Sesuai dengan sabda Rasulullah ini, yang artinya bahwa dari Abdullah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang wanita disiksa karena seekor kucing yang dia mengurungnya sampai mati. Jadi seorang wanita ini disiksa Allah karena mengurung kucing sampai mati. Kemudian maka ia masuk neraka karena kucing itu. Ia mengurungnya dan tidak memberinya makan dan minum, dan tidak pula dia melepaskannya sehingga bisa makan serangga-serangga yang ada di bumi. Nah ini ya, salah satu contoh akhlak madmumah, akhlak yang tercela terhadap binatang ya, mengurung binatang tapi tidak mau memberi makan. Maka dari itu bentuk akhlak terhadap binatang ini salah satunya adalah memberi makan dan minum sesuai dengan kebutuhan binatang tersebut. Yang kedua adalah mengobati bila binatang itu sakit. Yang ketiga, ketika membutuhkan dagingnya, kita butuh dagingnya dari binatang tersebut, maka binatang tersebut disembelih dengan benar sesuai dengan ajaran Islam. Itu adalah bentuk-bentuk akhlak terhadap binatang. Selanjutnya, untuk tugas silahkan dikerjakan. Ini ada 3 tugas yang harus kalian kerjakan. Selanjutnya bisa dikirim di Classroom. Oke, saya kira itu ya pertemuan pada kesempatan kali ini. Semoga bermanfaat, semoga bisa menambah wawasan kita terhadap binatang, akhlak kita terhadap binatang bisa menjadi lebih baik. Demikian pertemuan kali ini saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.